Untuk mendukung pelayanan Bambang Nursena Channel, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Beberapa saat terakhir ini heboh mengenai pembangunan Museum Holocaust di Tondano, Sulawesi Utara. Beberapa hari sebelum peresmian museum ini, saya sempat diundang oleh FKUB Sulawesi Utara dalam rangka silaturahmi dan dialog kebangsaan. Di sana hadir tokoh-tokoh lintas agama dari Islam yang diwakili oleh NU, Muhammadiyah, teman-teman Gus Durian, dari Hindu, Buddha, bahkan dari agama Yahudi yang diwakili oleh Rabi Yakub Baruk, sahabat saya. Nah, pada pertemuan itu ada satu kalimat yang sangat saya kenang, yaitu ungkapan sulut, sulit, disulut. Sulawesi Utara sulit untuk diprovokasi. Oleh karena itu, setelah teman-teman meminta kepada saya tanggapan saya tentang kontroversi pembangunan Museum Holocaust ini, dengan senang hati saya memenuhinya. Yang pertama, saudara-saudara, penderitaan dimanapun asalnya itu sifatnya universal. Janganlah kita melakukan apa yang orang lain tidak suka dilakukan untuk kita. Penderitaan itu melampaui batas-batas agama, batas-batas ras, batas-batas kebangsaan. Oleh karena itu, penganiayaan, bahkan yang disebut genosida atas orang-orang Yahudi oleh pemerintahan Nazi Hitler di Jerman, itu sesungguhnya tragedi kemanusiaan yang seharusnya disesali oleh siapapun juga dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Pembangunan Museum Holocaust ini bagi saya adalah merupakan sebuah pelajaran sejarah agar seorang atau satu kelompok tidak mengulangi genosida atas nama apapun juga yang dibangun di atas perbedaan-perbedaan yang dibenturkan satu sama lain. Nah, karena itu tidak ada alasan sebetulnya untuk kita keberatan dengan pembangunan Museum Holocaust di Tondano ini. Terlebih yang mengesankan bagi saya adalah Duta Besar Jerman itu justru datang mendukung. Padahal kalau kita tahu bahwa Jermanlah yang dahulu di masa Hitler melakukan genosida itu. Ini sebuah upaya introspeksi diri dari masyarakat Jerman bahwa dia tidak mengulangi apa yang dahulu diperbuat oleh pendahulunya. Nah, oleh karena itu pada tanggal 27 bulan Januari, Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menetapkan sebagai Hari Holocaust. Artinya, saudara-saudara, bahwa tragedi ini harus disesali oleh semua pihak. Bahwa ada keberatan dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu atau ormas yang dibangun di atas dasar agama tertentu, bahwa Museum Holocaust ini tidak peka dengan penderitaan rakyat Palestina. Itu adalah masalah lain. Artinya jangan sampai seorang membangun museum untuk belajar dari sejarah masa lalu harus dikaitkan dengan hal-hal yang sekarang belum bisa kita selesaikan. Nah, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dan mengasihi perdamaian, saya sudah pernah menulis satu buku yang itu sebenarnya terjemahan dari karya
Abune Elias Sakur, seorang imam, seorang pastor atau seorang abuna dari gereja Melkit di Ibilin. Saya mendapatkan hadiah buku ini dari seorang teman kuliah saya dulu di Kairo, dan kemudian saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Buku ini juga menceritakan bahwa pada aspek tertentu memang terjadinya ketidakadilan dari kelompok Zionis tertentu yang datang ke tanah Israel saat itu dan memperlakukan secara tidak adil orang-orang Palestina. Itu adalah kasuistik. Jadi artinya ini jangan dijadikan sebagai alasan kita untuk menolak seorang yang benar-benar ingin membangun sebuah monumen untuk pelajaran sejarah bersama. Karena sejarah itu adalah guru dari kehidupan. Jadi Minahasa adalah kota toleran, kota yang sangat-sangat terbuka dan egaliter. Karena itu jangan sampai suasana pengap di masyarakat Jawa yang sudah banyak terinfiltrasi oleh kelompok-kelompok intoleran ini bisa kita justru transfer ke masyarakat Manado yang rasanya minimum pada pemahaman saya itu jauh lebih toleran daripada beberapa kota di Jawa dan di tempat lain yang sudah mulai tidak toleran. Dan secara hukum, saudara-saudara, dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 PNPS tahun 1965, sekalipun di sana dijelaskan bahwa agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, tetapi di situ juga ditambahkan keterangan demikian. Ini tidak berarti agama-agama seperti yang pertama disebut adalah Yahudi, lalu yang kedua adalah Zoroastrianisme atau Zoroaster, kemudian Shinto dan Taoisme dilarang di Indonesia. Jadi secara yuridis Yudaisme juga diakui di Indonesia. Lebih-lebih apabila kita melihat bahwa ketika terjadinya pembantaian orang-orang Yahudi di Jerman, saat itu banyak sekali orang-orang Yahudi yang juga eksis di Indonesia, artinya mencari suaka yang lebih aman di Indonesia. Dan di Surabaya pernah ada satu sinagoge yang ada di Jalan Kayun, dan kebetulan saya juga mengenal cukup baik, yaitu Mama Ribka Sair di sana. Karena sesungguhnya saya pernah belajar dari beliau, khususnya belajar bahasa Ibrani Biblikal. Saudara-saudara, ini pelajaran sejarah yang menurut saya tidak boleh kita lupakan. Jadi sebetulnya kekejaman Hitler khususnya pada saat-saat melakukan genosida terhadap orang Yahudi itu didasarkan atas pemahaman nasionalisme yang sempit. Ungkapan Jerman über alles, tidak ada bangsa yang setinggi Jerman, itu sesungguhnya merupakan akar daripada segala kegiatan kekerasan yang dilakukan oleh Hitler. Apakah ini dibangun di atas dasar agama? Tidak. Karena sesungguhnya Nazi itu ingin membuat sebuah pseudo religi yang dikenal sebagai New Gospel, yang disebutnya sebagai nasional sosialisme, sebagai pengganti dari Injil yang sebenarnya. Karena itu di mata Hitler dan para pengikutnya bukan hanya Yudaisme, Kristen yang juga dominan di Jerman itu dianggap melemahkan darah Arya yang di atasnya dibangun egoisme kelompok atau chauvinisme Hitler itu. Mengapa Kristen juga dianggap melemahkan nasionalisme Jerman? Karena kekristenan melakukan proselitisme, sehingga itu dipertentangkan dengan Nazi. Dan ini bisa dilihat dari catatan sejarah. Tahun 1933
itu ada perjanjian antara Jerman dan Vatikan. Tapi setahun kemudian, Dr. Erich Kästner sebagai perwakilan dari gereja Katolik itu dibunuh dan biarawan-biarawan itu diadili, dimeja hijaukan dan dituduh dengan tuduhan palsu. Maka atas peristiwa ini Paus Pius saat itu mengatakan bahwa Hitler itu laksana menggemuruhkan awan badai perang religius yang sangat destruktif, yang tidak ada tujuan lain kecuali tujuannya adalah untuk membunuh. Tapi apakah reaksi Hitler terhadap kutukan Paus ini? Justru dia melakukan langkah yang lebih frontal dan lebih kejam, bunuh semua Yahudi hanya untuk meredam kritik Paus. Jadi sebenarnya seandainya tidak ada tuduhan saat itu bahwa orang Yahudi telah berkhianat sehingga Jerman kalah perang dunia, mungkin juga kekristenan menjadi korban yang sama-sama brutalnya terhadap apa yang dilakukan Hitler atas orang-orang Yahudi, di mana sekitar 6 juta jiwa melayang dengan cara-cara penyiksaan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, pembangunan museum ini sebagaimana saya juga pernah saksikan di Yerusalem, yaitu Museum Yad Vashem. Bahkan sejujurnya saya harus mengatakan, tempat pertama yang saya kunjungi di Israel ketika kali pertama saya datang ke Israel, yang pertama adalah tembok ratapan karena alasan religius, bahwa inilah tembok barat atau Hakotel HaMa'arifi yang tersisa setelah Bet Hamikdas atau Baitul Maqdis itu dihancurkan oleh Jenderal Titus tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi karena alasan religius. Dan yang kedua adalah Museum Yad Vashem karena alasan kemanusiaan. Oleh karena itu, ketika sesungguhnya orang Jerman atau negara Jerman menyadari kesalahannya di masa lalu dan berusaha untuk melakukan langkah berani memaafkan sejarah, kenapa justru ada pihak-pihak yang justru menyalakan dendam sejarah? Ketika orang membangun rekonsiliasi atas nama kemanusiaan, kenapa orang mengangkat fanatisme agama atau aliran? Ini sesungguhnya bertentangan dengan nafas ideologi kita, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, dalam pidato 1 Juni tahun 1945 yang akhirnya diberi judul oleh Kanjeng Raden Tumenggung Dr. Rajiman Widyodiningrat, lahirnya Pancasila. Saat itu ketika Bung Karno menawarkan nasionalisme atau kebangsaan Indonesia yang akhirnya dirumuskan menjadi Persatuan Indonesia sebagai sila dari Pancasila, Bung Karno berbicara bahwa nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme yang chauvinistik, bukan nasionalisme yang dibangun di atas dasar fanatisme kebangsaan Indonesia uber alles, tidak. Tetapi nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme chauvinistik. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang tumbuh subur di taman sarinya internasionalisme. Dan karena kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, itu kita tempatkan dalam konteks persaudaraan kemanusiaan sebagaimana yang dikutip Bung Karno dari Mahatma Gandhi, "My nationalism is humanity." Yang terakhir, sebagaimana ditegaskan oleh Rabbi Yakub Baruk, bahwa sesungguhnya ini masalah agama. Ini masalah kebebasan dalam melaksanakan agama. Dan ini bukan soal politik. Sama sekali ini bukan soal politik. Tentang isu Israel-Palestina itu tidak ada hubungannya. Tetapi barangkali teman-teman bertanya, lalu kenapa kalau agama Yahudi harus berkaitan dengan Museum Holocaust? Apa relevansinya agama dengan kebangsaan? Yudaisme itu agama yang tidak bisa dilepaskan dari konteks kebangsaan. Tapi kebangsaan itu
tidak seperti yang harus kita definisikan dalam konteks pada umumnya. Karena apa? Yudaisme itu adalah sebuah entitas keagamaan yang tidak bisa dilepaskan dari Israel. Artinya, justru sesungguhnya kita memandang Yudaisme sebagai agama yang mungkin terkesan eksklusif, dan itu yang dibangun pemahaman oleh orang-orang Hitler karena dianggap eksklusif, sebagaimana Kristen juga dianggap ekspansif karena itu melakukan evangelisasi. Tetapi kita mesti menakar secara adil agama-agama dalam perspektif agama itu sendiri. Tidak ada satu komunitas keagamaan yang memiliki sejarah panjang ribuan tahun dan ikatan kecintaan pada kota suci Yerusalem kepada Eret Yisrael kecuali Yudaisme. Anda bisa membuka sejarah. Bahkan ketika Anda tidak membaca Alkitab atau kitab suci pun, prasasti-prasasti sejarah itu cukup untuk merekonstruksi kesejarahan Israel. Mulai dari zaman ketika bangsa ini diperbudak di tanah Mesir, dan kemudian setelah Eksodus di bawah kepemimpinan Nabi Musa dan Harun, maka ada prasasti Mener-Petah yang diterbitkan oleh Fir'aun Merenpetah pada tahun 1205 sebelum Masehi, di mana di sana ada ungkapan Yasir-il, yaitu Israel, Yasir-il Fikat Ben Perat. Israel tidak ada lagi dan keturunannya sudah binasa. Kemudian juga muncul dalam prasasti-prasasti lain. Misalnya ketika bangsa ini pecah menjadi dua, lalu diawali dengan perpecahan di mana kerajaan utara kemudian ditawan di Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi, dan kerajaan di selatan yang berpusat di Yerusalem yang bertahan sampai tahun 586 sebelum Masehi. Akhirnya menurut prasasti Silinder dari Kores Agung, bangsa-bangsa itu diperkenankan kembali ke negeri masing-masing, bahkan akhirnya membangun Beit Hamikdas atau Baitul Maqdis setelah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Kemudian sempat berjaya lagi menjadi sebuah kerajaan merdeka, yaitu pada masa Hasmonean, pada masa Makabi. Itu bertahan mulai tahun 164 sebelum Masehi ketika Makabe itu memenangkan peperangan dengan dinasti Seleukid di bawah Antiochus IV Epiphanes, sampai pada tahun 37 sebelum Masehi ketika kemudian Israel dijajah oleh Roma, sampai kemudian kelahiran Yeshua HaMasyiah atau Yesus Kristus. Dan tahun 70 Masehi, saat terjadi perang Yahudi pertama, bangsa ini kemudian dikalahkan oleh Roma, tetapi seorang rabi yang bernama Yohanan bin Zakkai meminta kepada pemerintah Roma agar diizinkan untuk mendirikan sebuah yeshiva atau mendirikan sebuah sekolah Yahudi untuk mempertahankan agama ini. Akhirnya diberi tempat di Yabne atau Yamnia. Terjadi lagi perang Yahudi kedua. Bangsa ini sempat meraih kemerdekaan pada masa Simon Bar Kokhba antara tahun 132 sampai tahun 135 Masehi. Setelah ditumpas Bar Kokhba ini bersama-sama dengan Rabi Akiba yang juga mati dalam peperangan itu, lalu bangsa ini diusir dari tanah suci, terlunta-lunta di berbagai negara, terdiaspora di seluruh negara-negara di barat maupun di timur. Tetapi saat itu tidak ada keterputusan, tidak ada diskontinuitas, mereka tetap menjadi bangsa, tetap menjadi cinta kepada kota sucinya Yerusalem. Tatkala setiap ibadah Pesah atau Paskah keluaran dari tanah Mesir, Paskah Yahudi, dan juga saat Yom Kippur, mereka selalu menyuarakan kerinduan itu. Lisana haba'ah Birusalaim,
tahun depan kita di Yerusalem. Tahun depan Paskah lagi, Yom Kippur lagi. Mereka belum sampai di Yerusalem. Mereka masih ada di Yaman, masih ada di Irak, masih ada di Jerman, masih ada di Amerika. Tapi mereka mengucapkan kredo yang sama. Lisana haba'ah Yerusalem. Begitu terus sampai kurang dari 2000 tahun. Sampai kemudian Israel memiliki negara sendiri yang dikenal dengan negara Israel modern. Entah bagaimana kita memandangnya, kemerdekaan Israel itu tentu dari perspektif politik akan berbeda-beda. Tetapi fakta sejarah ini juga harus kita catat. Tidak ada satu bangsa yang mungkin memiliki sejarah yang begitu kontinu seperti ini. Jadi itulah sebetulnya cara pandang kita terhadap apa yang sekarang ini lagi kontroversi diperdebatkan. Oleh karena itu seperti yang dikatakan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, yaitu Pak Stephen Kandu, bahwa sesungguhnya Sulawesi Utara itu adalah masyarakat yang sangat toleran. Karena itu beliau juga mendukung pembangunan Museum Holocaust ini. Dan saya kira tidak perlu harus kita pertentangkan dengan konflik Israel-Palestina. Bahwa kemudian ada yang ingin membangun katakanlah museum yang sama atas nama kemanusiaan, mungkin Palestina atau mungkin apa saja. Itu mari kita bangun, semakin banyak museum kita bangun untuk pelajaran sejarah bahwa hal-hal seperti yang dilakukan Hitler tidak boleh terjadi lagi. Itu tentu sangat positif. Oleh karena itu, marilah kita beragama secara cerdas, beragama secara arif, beragama dengan memuliakan harkat kemanusiaan. Kata Bung Karno, agama harus ditaruh di hati sanubarinya rakyat Indonesia. Karena persoalan-persoalan yang sangat sensitif ini tidak harus kita bentur-benturkan dengan isu-isu politik. Jangan jadikan agama menjadi kuda tunggangan untuk politik. Kiranya apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi renungan semua pihak untuk kita semakin arif dalam melihat perbedaan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.